Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته مستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بالمال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. باب النجاسة وإزالتها، وهي الخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، والميتة إلا الآدمية، والسمك والجراد والدم والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي والماء المتغير السائل من فم النائم ومني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا الآدمية، وأما مني الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج فطاهرات، والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره طاهرات، ولا يطهر شيء من النجاسات إلا ثلاثة أشياء: الخمر مع إنائها إذا صارت خلا بنفسها، والجلد المتنجس بالموت، ويطهر بالدبغ ظاهره وباطنه وما صار حيوانا. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Sudah sampai di dalam kitab Babun Najasah dan cara menghilangkannya, membersihkannya. Diawali dengan jenis-jenis daripada najis, kurang lebih 20 daripada perkara tentang najis yang disebutkan di sini. Selainnya juga lebih banyak lagi. Pertama-tama al-khamru, yaitu minuman keras. Airnya adalah najis. Yang dimaksud najis adalah segala sesuatu yang jijik, yang artinya tidak boleh diminum dan tidak sah untuk sholat. Ya. Apabila dia ada di badannya atau di kulitnya atau di tempat sholatnya. Minuman keras, cairannya, baik dari kurma, dari anggur, dan dari buah-buahan yang lain, atau dari daun-daunan dan apapun sejenisnya yang memabukkan. Itu semuanya najis. Apabila daun-daunnya kering, tidak najis. Seperti daun ganja dan lain-lainnya, daunnya saja tidak kering, tidak najis, seperti kecubung dan seterusnya. Tapi kalau cairannya dan sekedar sedikit sudah memabukkan, maka sudah termasuk najis. Terkena baju kita, harus kita cuci. Yang kedua, an-nabidh, sejenis yang memabukkan juga daripada yang dibuat dari kismis atau anggur yang diperas, ya, menjadi mabuk diminum. Dan apapun sejenisnya, dari syair mungkin, dari ketan, mungkin dari gabah, bisa menjadi mabuk, berem dan seterusnya, ya, ragi dan seterusnya. Itu juga apabila memabukkan maka menjadi najis. Walaupun tadinya kurma dan lain-lainnya itu tahir atau suci. Yang ketiga, al-kalbu wal khinziru.
Najis yang selanjutnya adalah binatang anjing. Badannya, kulitnya, tapaknya, liurnya, buang airnya, dan seterusnya. Begitu juga khinzir, babi. Termasuk seluruh tubuhnya. Baik liurnya, kotorannya, badannya, dan lain-lainnya. Wa ma tawallada min ahadihima. Dan apa yang lahir di antara anjing dan babi. Mungkin anjing dengan kambing, mungkin babi dengan sapi kecil. Dia kawin, dapat anak. Nah, anak itu ngikut langsung yang najisnya, yaitu anjing. Yang ini najisnya babi. Walaupun yang satu sebelahnya, ibunya atau bapaknya termasuk binatang-binatang yang tahir. Maka yang lahir ada dari sisi anjing atau dari sisi babinya, maka najis. Ya. Wal maitah, segala bangkai, jenis bangkai. Ya, hurrimat alaikumul maitah. Allah haramkan kepada kalian segala jenis bangkai-bangkai. Jijik dan tidak bisa dimakan, dan kotor, ya, di badan, di mulut, apalagi di perut, dan seterusnya. Maka itu semuanya najis. Baik yang cair, baik yang beku, dan seterusnya. Mungkin diambil masalah tentang perut, misalnya dari kambing, di dalamnya ada bayinya atau anaknya. Ya. Ibunya dipotong dengan baik, dengan bismillah Allahu Akbar, ya, dengan cara kita, maka lahirnya itu anak tidak najis. Ya. Yang di dalam itu masing disebutkan matinya janin yang di dalam perut ibu atau lahirnya, dia masing tahir, tidak najis. Bisa dikeluarkan, bisa dihidupkan kembali. Karena dipotongnya dengan syariat, dengan syar'i. Adapun bangkai manusia. Manusia meninggal 3 hari, 2 hari, tetap bangkainya tidak najis. Bangkainya itu tahir. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah muliakan dari anak keturunan Adam. Ada lagi sejenis binatang, samak, yang kita makan selalu. Jenis ikan-ikanan, ya, semua tahir. Walaupun dia sudah bangkai atau sudah mati sehari, sejam, 10 hari, ataupun ikan-ikanan apapun yang dibuat dari asin dan lain-lainnya, itu semuanya yang diasinkan, semuanya bangkai, tetapi tahir, boleh kita makan. Ada sejenis belalang juga, belalang hijau, belalang kayu. Kalau dia mati, mungkin sejam atau sehari, masih bisa diambil daripada dagingnya, maka belalang yang mati itu pun masih tahir, masih suci. Itu dikecualikan saja. Tentunya juga jantung, hati, di dalam badan kambing dan lain-lainnya semuanya tahir. Limpa, paru-paru di dalam perut itu semuanya, ucus dan lain-lainnya semuanya itu tahir, tidak najis. Lalu disebutkan lagi sejenis apa saja yang najis, ad-dam, yaitu darah. Darah itu najis. Walaupun sejenis darah yang dimaafkan, ya. Tapi keluar dari dalamnya darah, misalnya dari hati, ya, keluar darah, darahnya najis. Misalnya dari paru-paru diperes, keluar darah, darahnya najis. Sisa-sisanya daging-daging tersebut yang ada di daging dan di tulang pun najis, mesti dibersihkan dulu. Daripada potongan-potongan kambing, ayam, ada darah di badan atau di dagingnya, maka dia harus cepat-cepat dibersihkan. Kalau sedikit masih dimaafkan untuk dimasak. Lanjut, wal gaihu, nanah. Najis, nanah. Sejenis apapun nanah, ya. Yang mana keluar dari perubahan darah asal usulnya. Nanah putih misalnya, kuning, ya.
dari telinga, dari mata, dari manapun, ya, yang mana keluar jijik ya, dan bau, dan itu tidak keluar dengan dasarnya yang suci, maka itu termasuk sudah najis. Walaupun dari penyakit-penyakit, maaf, borok, koreng, dan seterusnya. Itu semuanya nanahnya najis. Wal gai'u, muntah pun juga najis, jelas. Muntah yang keluar dari perut, ya, yang sudah dicerna, keluar, itu pun najis. Jelas, dari dalam perut, ya, sudah dari rongga dalam, melainkan dari mulut, belum tercerna, tenggorokan, masih ada di mulut, itu bukan dinamakan muntah. Ya. Kotoran hayawan, tahinya, binatang-binatang, apapun, semuanya najis. Kotoran-kotoran tahi binatang. Ya. Baik kotoran burung-burung, kotoran-kotoran bahkan ikan pun, ya. Kotoran belalang, apalagi kotoran-kotoran binatang yang najis, ya. Itu semuanya adalah najis, termasuk kencingnya, kencing binatang-binatang tersebut. Semua binatang kencingnya najis. Bahkan kita pun manusia, ya, termasuk najis. Ini semua jenis-jenisnya saja nanti bisa disejajarkan dengan yang lain. Itu yang keluar dari kubul. Apalagi BAB, ya, BAB jelas kotor dan najis dan jijik dan seterusnya. Ada yang keluar dari kubul bersamaan dengan madhi dan wadi, najis. Madhi itu keluar lendir, encer, sebelum pergaulan, sebelum syahwat birahi, sebelum bergaul. Itu namanya madhi. Adapun wadi adalah apabila sudah selesai dari pergaulan, mungkin keluar sedikit, cair juga, ya, encer, itu disebut wadi. Atau mengangkat yang berat, sesuatu yang mengangkat berat. Biasanya sudah lanjut usia, dia keluar sendiri, nah itu termasuk juga najis. Tapi adapun mani, tahir. Asal usul manusia. Mani adalah tahir. Madhi najis dan wadi pun najis. Harus dibersihkan dan dihilangkan dan berwudu baru. Liur sekarang dari manusia, ya. Wal ma'u al-mutaghayyiru as-sa'ilu min famin na'im. Tadi kalau anjing dan babi jelas-jelas liurnya najis. Kalau binatang yang dimakan tidak najis. Tapi kalau dari dalam perut, ya, muntah tadi, nah itu najis. Tapi ini liur saja. Tapi liur ini dari seseorang yang tidur dan nyenyak tidurnya, liur itu keluar dari dalam perut, dari pembakaran cernaan makan perut sehingga bau. Nah, kalau udah ada perubahan liur yang encer, yang biasa, tidak bau, hanya dari mulut saja, masing tahir, masing suci. Tapi kalau sudah keluar dari cernaan perut dengan asap perut dan lain-lain, asam lambung dan seterusnya, menjadi bau. Itulah najis. Lanjut lagi, diumpamakan maniul kalbi wal khinzir. Maninya anjing dan maninya babi. Tulang sumsumnya termasuk, ya. Itu semuanya najis. Karena binatang itu binatang mughalladah, najisnya najis berat. Dan apapun yang kawin dengan anjing dan kawin dengan babi, maninya, sumsumnya, tulangnya, semuanya najis. Adapun susu yang keluar dari binatang yang tidak dimakan dagingnya. Ya, binatang yang dimakan dagingnya, unta, begitu juga misalnya kambing, pasti sapi. Ada binatang yang tidak dimakan, misalnya keledai. Nah, susunya najis. Karena daging keledai kita tidak makan. Ya. Kuda kita makan.
susunya masih boleh. Maaf, susu beruang yang asli dari binatang beruang, bukan susu beruang ini ya. Beruang yang asli bersusu misalnya, nggak boleh karena binatangnya tidak kita makan. Atau binatang apapun yang kita tidak makan, dagingnya marah, dagingnya haram, dagingnya najis, susu punnya najis. Keluar dari binatang yang najis. Maaf, wanita, manusia jelas ya. Ibunda asinya tahir ya. Ya, itu semuanya tahir dari manusiawi ya, baik laki-laki mungkin perempuan, itu semuanya termasuk adalah yang tahir, susu, ASI dan seterusnya. Lanjut lagi, wa amma maniyul hayawan ghairil kalbi wal khinzir wa ma tawallada min ahadima. Ya. Selain anjing dan babi, binatang apapun, ya, binatang apapun, ya, mani binatang, ya, selain anjing dan babi tadi najis, atau yang kawin dengan anjing dan babi najis. Tetapi yang selain binatang lain maka masih dianggap tahir maninya, misalnya ayam dan lain-lain, misalnya kuda dan lain-lain, itu semuanya binatangnya tidak anjing dan babi, maka masih dianggap tahir. Wal alaqah, darah yang keluar dari perubahan mani, ya, darah yang kental. Ya. Au mubghah, atau segumpal daging yang berubah dari darah. Asal usul manusia. Manusia diciptakan 40 hari dari sperma, 40 hari darah yang kental, flek-flek, dan 40 hari lagi segumpal daging. Itu semuanya tahir, masing dianggap bersih, suci. Warutubatul farj, wanita, ya, lendir-lendir di vagina, itu semuanya masing dianggap tahir juga, karena asal usul manusia. Jelas kalau maninya adalah tahir, ya. Wal juz'ul munfasilu minal hayyi kamaitatihi, badan binatang dipotong tangannya, dilihat dari binatangnya. Binatang ini binatang yang tahir, kambing. Terpotong kakinya atau tangannya, maka tangannya itu potongannya masing tahir karena kambing. Tapi kalau anjing atau babi, dagingnya tidak dimakan dan badannya najis. Potongan kaki atau tangan yang terpotong itu najis juga, karena sudah terpisah dari badannya. Dilihat dari hukum binatangnya najis, maka potongan kaki-kakinya yang di luarnya, yang terpisah, najis. Kalau binatang yang dimakan dagingnya, walaupun terpotong kakinya, atau tangannya, atau kupingnya, tidak najis, karena dagingnya dimakan. Wal juz'ul munfasil minal hayy kamaitatihi, ya. Segala sesuatu yang terpisah dari badan itu dilihat dari bagaimana bangkainya. Kalau bangkainya tahir, maka tahir. Kalau bangkainya najis, maka dia najis. Illa sya'ral manku ma'kul wa rishahu wa sufahu. Kecuali katanya ada bulu-bulu, ya. Burung misalnya, binatang-binatang yang berbulu, ya. Burung-burung yang dimakan, ya. Maka terpisah burung daunnya, bulunya rontok, maka bulunya nggak najis, tahir, karena binatangnya bisa dimakan. Warishahu, bisa sayapnya atau bulu-bulu binatang tersebut, ya, ya, rambutnya kalau kita misalnya, itu semuanya tahir, karena binatangnya dimakan, walaupun terpisah. Walaupun dikeluarkan, contohnya kambing dicukur woolnya, dicukur woolnya, kambing dicukur untuk diambil bulunya menjadi wool, boleh dan tahir dan tidak najis, boleh digunakan. Ya, suf namanya, wool, ya. Maka itu semuanya termasuk daripada yang tahir, tidak najis.
Kalau binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya, diambil kulitnya, diambil rambutnya, bisa najis. Karena dari asal badannya, binatangnya itu tidak dimakan. Itu daripada jenis-jenis 20 yang disebutkan dengan najis-najis macam-macam. Dan itu bisa digambarkan, disejajarkan dengan melihat dari sosok binatangnya, binatang yang halal, binatang yang dimakan, maka sebagian besarnya najis, kotorannya tidak najis, masih suci. Tapi kalau binatang itu tidak dimakan, ya, patokannya binatang itu apapun yang dari dia terpisah atau keluar menjadi najis. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.